Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung bersama Mari di sini. Sekarang kita ngobrolin tentang dunia pernikahan dulu ya. Kita mau tarik energi dari seseorang yang urusannya dengan kamu itu adalah pernikahan gitu ya. Walaupun untuk beberapa niatan dan tujuan dan harapan untuk bersama dengan dia atau niatannya dia untuk bersama dengan kamu duduk di pelaminan itu tidak kesampaian, tapi setidaknya kita mengetahui ya motifnya seseorang ini tuh atau dorongan apa yang membuat dia merasa yakin gitu ya menjadi pasangannya kamu, bukan hanya sekedar hubungan pacaran, tetapi di sini membina rumah tangga. Oke ya. Namun seperti biasa sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari wajib ingatkan ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, kita akan melihat tarikan energi dari seseorang yang sempat berpikiran menikah dengan kamu atau ya saat ini sudah menjadi pasangan sahnya kamu ya. Oke, baik, kita tarik dulu alasan dari diri dia pribadi. Oke ya, kenapa dia mau membincangkan pernikahan dan bahkan untuk saat ini sudah menikah ya dengan dirimu. Ini alasan pribadinya dia ya, bukan trigger dari kamu. Oke, jadi begini kalau Mari lihat. Jadi ini beberapa, mungkin dia ini kayak yang sudah pernah patah hati. Entah dia dipatahkan hatinya oleh kamu sehingga dia itu yang nampaknya sakit ya ternyata hidup tanpa kamu. Nah, bagaimana caranya supaya kamu itu tidak pergi dari dia, biar dia tidak lagi mengalami patah hati seperti apa yang pernah dia rasakan oleh kamu gitu ya. Nah, makanya di sini dia berniat untuk nyikat kamu aja gitu. Kalau mungkin pikirannya dia kalau sudah masuk ke pernikahan, kamu tuh selamanya nggak akan pergi dan bahkan mempertimbangkan dirinya dia nanti. Nah, modelnya kayak gitu ya. Kalau Mari katakan orang ini tuh cukup sensitif ya tipe orangnya, dan ini memang dia punya perasaan cinta yang katakanlah di sini sebenarnya tulus ya sama kamu gitu loh. Nah, untuk beberapa mungkin ada di situ egonya, tapi egonya dia ini adalah ego ingin membersamai dirimu atau setidaknya kamu yang membersamai dirinya dia gitu ya. Orang ini bisa yang kayak merasa punya kecocokan yang cukup banyak ya dengan kamu. Nah gitu. Jadi di sini juga ada kalau Mari lihat kemelekatan di sana ya. Dia sudah melekat banget. Dia sudah kayak ngerasa bahwa kebahagiaannya dia itu ya asalnya dari kamu. Memang bisa dia upayakan sendiri tanpa dirimu. Tetapi kok rasanya tuh lebih mudah hidup ini kalau dia dengan kamu. Nah, modelnya kayak gitu ya. Dia yang pernah patah hati sama kamu atau dia yang justru pernah mematahkan hatimu gitu ya. Ini adalah permohonan maafnya dia gitu ya. Ini adalah janjinya dia pada diri dia sendiri ya untuk hadir dalam hidupnya kamu. Bukan lagi sebagai seseorang yang merusak hatimu, yang menghancurkan hatimu, tetapi dia seseorang yang mendampingi kamu melewati masa-masa kepedihan ya di dalam hatinya kamu gitu loh ya. Jadi kalau dia yang pernah mematahkan hatimu, dia di situ kayak ngerasa dia punya hutang sama kamu gitu ya, dan hutang ini dia anggap wah ini bakalan sampai selamanya gitu. Karena dia mungkin melihat kepedihanmu, dia melihat penderitaanmu atas tindakannya dia. Jadi dia sedang mengkompensasi ya apa tindakannya dia sama kamu itu dengan menikah gitu. Nah, dalam pernikahan kan di situ dia lebur ya. Dalam pernikahan itu kan ada tidak ada lagi
batasan gitu kan. Kalau memang hubungannya selalu atau hanya sampai ke fase pacaran saja, namanya orang pacaran ya, ada beberapa norma-norma itu yang membatasi dirinya dia atau yang membatasi dirimu gitu ya, untuk menerima perhatiannya dia, menerima kasihnya dia, atau mungkin menerima cinta dan kasih dari dirimu. Nah, di situ ya. Jadi dia mau hancurkan itu batasan-batasan. Nah, kemudian kalau mari lihat begini. Apabila kamu ternyata yang pernah mematahkan hatinya dia, di situ mungkin ada kayak yang pikiran tidak masuk akal di sana ya. Jadi dia bilang bahwa hati dia ini hanya akan sembuh oleh kamu ya. Ketika bersama dengan kamu, dia akan bisa melampaui atau melewati fase-fase untuk dia healing apabila ada kamu sebagai penguatnya dia gitu ya. Nah, mungkin tidak masuk akal di sana, tapi ya kita harus menghargai ya pertimbangan-pertimbangan dari orang lain gitu kan. Kita ya nggak ada salahnya coba berdiri di sisinya dia gitu kan, berempati terhadap dia. Nah, di sana, dan orang ini bisa lagi-lagi ya, dia tuh kayak sempat bersumpah katakanlah gitu ya, atau mungkin tidak bersumpah tapi dia punya niatan yang sangat kuat sekali. Setelah dengan kamu ya, dia akan menutup pintu hatinya gitu loh. Jadi maksudnya dia sudah menutup kemungkinan-kemungkinan lain dia bisa bersama dengan seseorang ya, yang itu bukan kamu. Sudah dia tutup. Maunya dia itu hanya kamu saja gitu loh. Jadi dia yang sedang membatasi diri dia sendiri. Padahal banyak pria, banyak wanita, sekian miliar ya, sekian, ini bukan hanya 1-2, tapi sekian miliar ya, berapa miliar sekarang penduduk bumi. Ya kan? Nah, sebanyak itulah pria dan wanita, 4 miliar mungkin pria, 3 miliar, sekian wanita gitu ya. Karena pada kenyataannya kalau dilihat itu sensusnya penduduk dunia tuh lebih banyak pria kok sesungguhnya, tapi memang banyaknya pria ini tuh beda hanya ratusan ribu atau ratusan ribu kayaknya ya, atau ratusan juta saja gitu ya. Nah, cuman tipis memang dia bedanya, tapi ya tetap berbeda gitu kan. Nah, di sana. Jadi dia tidak melihat 4 miliar pria yang lain itu, di matanya dia hanya ada kamu saja. Nah, kira-kiranya di sana. Jadi orang ini kayak yang sudah menetapkan dirinya dia hanya dengan kamu gitu ya. Atau ya itu tadi. Jadi ini gini, seseorang ini baru tercetus dia mau menikah dengan kamu atau bersedia menikah dengan kamu karena dia mengalami fase patah hati dulu. Gitu ya. Entah patah hati oleh orang lain juga di situ bisa aja kejadian, atau patah hati oleh karena kamu, atau dia yang justru mematahkan hatimu. Gitu ya. Jadi di sini kalau nggak dia bikin pernikahan adalah kompensasi dari atau bayaran atau harga yang harus dia bayar karena ulahnya dia ke kamu, bisa juga ini orang memang sudah mantap banget ya, mantap banget hanya menjadikan kamu satu-satunya orang dalam hidupnya dia. Nah, beberapa di sini bisa dia itu yang kayak hubungan kalian ya, bisa ini antara pilihan 2 orang. Nah, gitu ya. Dan ternyata kamu memilih dia gitu ya. Dia melihat kamu melepaskan kemungkinan kamu dengan orang lain yang mungkin saja di situ bisa justru kamu lebih berbahagia dengan orang lain gitu ya. Tapi ternyata kamu memilih dia. Jadi dia bilang, kamu sudah berkorban untuk dia. Kamu sudah menunjukkan ketulusannya kamu untuk dia gitu ya. Maka di situ dia mau menghargai di situ. Dia mau memberikan hidupnya dia, lahir batinnya dia hanya untuk kamu. Karena melihat kamu lebih condong kepada dia. Nah, kira-kiranya di sana. Nah, beberapa ya tadi karena dia ini prasangkanya dia ini ya. Prasangkanya dia bahwa memang kamu adalah orang yang baik. Udah gitu aja.
orang yang memang dia butuhkan dalam hidupnya dia, gitu. Dan bersama dengan kamu, di sini ada rasa percaya diri ya, rasa percaya diri bahwa bersama kamu dia akan bisa menata ya, dia akan bisa menata hidup yang dia seperti yang dia inginkan di depan sana, gitu lah. Nah, atau orang ini percaya diri, dia bisa memberikan apa yang kamu butuhkan dalam hidupnya kamu, apa yang kamu mau dalam hidupnya kamu. Walaupun di situ ya, kalau mari lihat ketika kalian obrolan tentang pernikahan ini, mungkin dia itu hidupnya dia tuh enggak yang wah-wah banget. Memang ada beberapa di sini dia ekonominya lebih mapan dari kamu, gitu ya. Segala sektor dalam hidupnya dia tuh lebih stabil daripada kamu, tetapi ada beberapa di sini dia dari kalangan orang yang harus berjuang dulu nih. Kalau untuk ngebahagiain kamu, dia harus berjuang, dan yang luar biasanya dia mau melakukan perjuangan itu demi kamu. Nah, di sana ya, dia mau di situ gigih bekerja, tekun bekerja, gitu ya. Dia mau di situ ulet dan sabar bekerja demi dia ini bisa apa ya, kamu andalkan, gitu loh, untuk mendampingi kamu, bahkan untuk menafkahi kamu, katakanlah begitu. Nah, di sana ya. Jadi orang ini bisa kelihatan saklek memang. Nah, inilah yang beberapa teh ujar-ujar bilang cinta itu buta. Ya iya, dia cinta sama kamu, butanya dia di sini tuh dia menutup kemungkinan-kemungkinan lain, dia bisa berbahagia dengan orang lain demi bisa membersamai kamu, entah tadi karena banyak alasan di sana ya, tapi ya 2 tadi sudah mari sebutkan di sini ya, kurang lebih tadi 2 ya. Nah, di situ oke. Dan beberapa dia kayak yang punya harapan di sana bahwa take and give dalam hubungan kalian ini tuh bakalan terjadi, gitu ya. Ada harapan dan ada kepercayaan dirinya dia, gitu ya. Hubungan yang mutual, saling memberi, saling menerima, ya, itu bisa terjadi di kalian. Setidaknya orang ini tuh mau ya, yang kayak oke, kondisi sekarang tuh aku lagi lemah, tetapi aku akan mengimbangi kamu. Katakanlah misalnya gini, kamu kuatnya itu di sisi ekonomi, tapi dia bilang aku akan men-challenge diriku untuk menjadi pribadi yang terbaik, ya. Mungkin tidak dalam sektor biar sama-sama nominal penghasilan kalian sama banyaknya, tetapi bisa begini, oke, kamu yang cari duit, aku di sini yang merawat rumah kita, katakan gitu ya. Aku melahirkan anak-anak untuk kamu. Aku akan menjaga, aku akan membesarkan keturunanmu. Aku akan merawat kamu, menjaga kesehatanmu. Katakan gitu ya, memberikan perhatian kepadamu gitu. Jadi ini satu di energi maskulin, satu di energi feminin gitu loh ya. Jadi walaupun di sini mutualnya atau energi balance-nya di situ bukan dalam satu sektor yang sama, tapi dia hadir sebagai pelengkap ya dalam hidupnya kamu. Nah, itu tadi ya, bahwa ini berdasarkan atas kepedihan hati, dia pedih hatinya oleh dirimu atau oleh seseorang yang lain, dan di sini dia kayak ngerasa percaya diri bahwa kamu adalah orang yang tepat bagi masa depannya dia, gitu ya. Dia tahu akan harus ada perjuangan di antara kalian berdua, tapi di sini ada kemantapan dia, ya aku mau berjuang, gitu ya. Aku akan berusaha dalam perjuangan ini, bukan hanya mau, tetapi aku akan melakukan tindakan-tindakan ya yang menunjukkan bahwa aku sedang memperjuangkan kamu. Nah, di sana, oke? Jadi ini beberapa, kalau mari tangkap energinya bisa energi orang yang lebih muda dari kamu, atau ini pembacaan tarikan energi dari seseorang yang pernah melamar atau yang pengen kamu lamar di usia kamu yang agak lebih muda. Nah, kayak gitu ya. Mungkin ini di awal-awal 20 tahunan gitu ya, atau 19 atau 18 gitu ya, sudah sempat berbicara tentang nikah-nikah gitu ya. Ini tarikan energinya. Ini energi yang muda ya, orang muda gitu, energi yang kadang-kadang
ada juga mari tangkap di sini agak naif gitu ya, agak naif dia. Mungkin dia tahu ada beberapa tantangan, tapi tantangan yang dia lihat itu berat-berat, cuman dia masih sedikit dari yang sesungguhnya akan terjadi di dunia nyata gitu ya. Seperti ini contohnya. Kalau anak-anak itu kan yang dia tahu tantangan hidupnya dia itu hanya bahwa hari ini aku jangan-jangan hanya dapatkan 1 permen, padahal aku tuh pengennya 2 permen, maka perjuanganku adalah dapatkan 2 permen. Ini contoh aja. Tapi kan dalam dunia dewasa ini bukan hanya perkara 1 permen 2 permen, tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan menghasilkan uang untuk bisa beli 1 permen atau 2 permen. Nah kan jadi lebih besar lagi tantangannya di sana gitu ya. Makanya mari katakan orang ini agak ada nih naif-naifnya. Tapi bersama dengan kamu ya, bersama dengan kamu, entah itu kalian memang masuk sampai kesampaian ini pernikahannya ataupun tidak, tapi yang jelasnya orang ini akan banyak belajar ya dari pertemuannya dia dengan kamu. Dia akan banyak belajar tentang hidup yang real, hidup yang nyata. Nah gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari tarik dulu energi dia, karena ini ada energinya Pisces, Scorpio, Cancer. Kadang-kadang orang Pisces, Scorpio, Cancer ini tuh lebih banyak di angan-angan gitu ya, lebih banyak di imajinasi mereka. Dan namanya imajinasi ya, ya mau menggagas hal-hal yang tidak rasional gitu ya, terlalu mudah, terlalu indah, bak cerita-cerita princess Disney gitu ya kan. Nah di sana, tapi tidak relevan dalam kehidupan nyatanya. Makanya ini energi muda, energi yang naif di sana. Pisces, Scorpio, Cancer, dan kemudian di situ ada energi dari Taurus ya. Tapi ini Taurusnya Taurus di usia muda, di usia yang masih belum dewasa, belum banyak tahu tentang hidup. Nah, ketika dengan kamulah dia akan mencicip gitu ya, dia akan terbuka matanya, dia terbuka cakrawalanya dia bahwa hidup itu tidak sesimpel atau juga tidak seribet yang dia pikirkan. Nah, bisa di sana ya. Oke. Atas lutupan cinta memang ya, atas lutupan cinta dia mau menikah dengan kamu atau berani melamar kamu gitu ya. Beberapa kok nampaknya di sini dia yang melamar kamu nih ya. Oke, atau dia yang duluan mancing kamu, Mas, kapan kita nikah Mas? Nah itu ya, dia usianya muda tapi dia yang duluan menggagaskan, atau dia yang duluan tanda kutip melamar kamu, walaupun ya hanya obrolan, kapan kita nikah Mas, apakah kamu nggak punya niatan untuk menikah dengan aku Beb? Nah kira-kira gitu ya. Nah ini dia, kenapa dia ngomongin tentang pernikahan sama kamu. Nah itu tadi ya alasannya. Oke, baik, sekarang kita akan melihat sisi dari sebelahnya kamu ya. Apa yang men-trigger, apa yang dia lihat dari kamu yang membuat dia merasa mantap atau yakin membincangkan tentang pernikahan dengan kamu. Oke, baik. Iya. Kamu ini nampaknya orang yang menunjukkan citra ya, bahwa kamu orang yang sudah mapan lahir dan batin masuk ke dunia pernikahan ya. Nah di sana. Walaupun usia kamu sama-sama muda kalian untuk beberapa nih loh ya, atau ini usianya usia yang sebayaan, perbincangan ini perbincangan di usia yang sangat muda sekali, atau bisa kalian ini ternyata umurnya itu enggak beda-beda jauh gitu ya, beda-beda tipis, mungkin hanya hitungan bulanan saja ya, selisih bulan, atau di situ selisih hanya hari saja, minggu saja, enggak jauh-jauh lah pokoknya gitu ya, atau barangkali 1-2 tahun saja selisihnya. Nah gitu. Jadi dia melihat dari sisi kamu apa yang terjadi di sana sehingga membuat dia yakin untuk melamar atau mau dilamar oleh kamu. Jadi ya itu tadi, bahwa dia bisa kayak ngelihat kamu tuh sosok seseorang yang hadir dalam hidupnya dia itu, yang memberikan cahaya gitu ya. Ini kan bintang ya, bintang itu kan di malam hari, di kegelapan gitu ya. Tapi kok kamu tuh hadir sebagai orang yang memberikan harapan,
asa bagi dia gitu, bahwa hidup ini tuh tidak sesuram, tidak segelap yang dia bayangkan gitu. Karena ketika kamu hadir, dia bisa kayak aku nggak sendiri, aku tidak merasa sendiri. Dan bahkan mungkin beberapa di antara kalian memang banyak memberikan ya, dan ketika kamu memberikan ke dia, dia kayak ngerasa ada ketulusan dari kamu gitu loh. Dan dia merasa bahwa ternyata kamu tuh benar-benar sudah siap dalam komitmen itu. Misalnya kamu melamar dia gitu kan, dia tahu kamu melamarnya tuh bukan melamar main-main gitu ya. Kamu melamarnya itu ya kamu serius di sana. Mungkin kamu langsung datang ke orang tuanya dia gitu ya. Nah di sana. Nah kemudian atau mungkin kamu ngobrol ke keluarganya dia, katakanlah ke kakaknya, ke abangnya, ke tantenya gitu ya. Jadi kayak dia ngelihat, wah ini orang beneran nih gitu. Atau ketika dia ngajak kamu ke keluarganya dia, ayo yuk main ke rumah kakakku, atau ayo yuk ketemu sama orang tuaku, dia ngelihat kamu di situ mau. Bahkan beberapa di antara kalian, kamu yang agak memaksa gitu ya. Kapan aku dibawa ke orang tuamu? Kapan aku ketemu sama kakakmu? Gitu ya. Kapan aku ketemu sama neneknya kamu? Nah kira-kiranya gitu ya. Nah, jadi di situ dia kayak menilai, oh ini orang beneran nih, gitu. Dan dia tahu kalau kamu tuh cinta, kalau kamu tuh sayang sama dia. Beberapa di antara kalian, hubungan ini tuh bukan hanya hubungan melihat sama satu sama lain itu sebagai kekasih, tapi di sini sebagai sahabat juga, gitu loh, sebagai saudara juga. Jadi sudah agak tinggi dia di sana levelnya, gitu ya. Nah, beberapa dia melihat kamu tuh religius, gitu ya. Kamu di sini orangnya spiritual, religius atau spiritual gitu ya. Religius spiritual lah, jangan dipisah karena dia memang satu dan sama. Kamu religius spiritual gitu. Jadi mungkin beberapa di sini tuh kayak yang aku memang butuh imam atau ya iman juga gitu ya. Aku tuh memang niatannya tuh mengejar Tuhan gitu ya, mengejar kesejatian. Tentu saja kita baiknya itu kan punya teman seperjalanan gitu ya, teman yang sefrekuensi gitu loh. Nah jadi dia melihat, oh jangan-jangan dengan kamu aku bisa meningkatkan kadar keimanannya aku bisa semakin cepat untuk menyadari keilahiannya aku. Nah gitu. Nah apalagi kita di Asia inilah, mari katakan ya, kita di Asia ini tuh kita tidak jauh-jauh gitu ya. Kita tuh tidak hanya pakai logika saja dalam hidup ini. Kita nggak pakai hanya perjuangan badan kita saja. Kita butuh beliau, si pemilik yang kita katakan si pemilik kehidupan, Sang Yang Widi gitu ya, Tuhan Allah atau apa sebutannya gitu ya. Atau mungkin ya kita Buddhis, kita butuh berjalan ke pencerahan di sana. Jadi kok kayaknya dengan kamu dia merasa mantep aja. Dia bukan hanya dapat sisi duniawinya, kesejahteraan badannya, tetapi dia punya teman seperjalanan untuk mengenali kesejatian dirinya dia. Nah, kayak gitu ya. Nah, beberapa dia bisa melihat bahwa kamu juga dekat sama keluarga, gitu. Kamu dekat sama keluarga. Kamu dan dia punya iman yang sama, atau mungkin kamu lebih kuat imannya di hadapannya dia, walaupun kalian di sini ternyata berbeda agama, tapi mari rasa orang ini mau ya bertukar agama demi kamu, atau setidaknya kalian akan ngejalanin agama kalian masing-masing ya, tapi di situ tujuannya adalah sama-sama mengejar yang lebih tinggi ya, yang lebih hakiki di sana gitu lah. Jadi kok kayaknya kamu tuh komplit mengisinya dia secara lahir dan batin, gitu ya. Nah di sana. Oke. Kemudian dari ini gini, satu lembut, mungkin dia tuh orangnya lembut. Nah kalau kamu tuh orangnya lebih maskulin. Jadi kan secara nature-nya, secara alamiahnya, maskulin akan mengejar energi feminim, gitu ya. Nah di sana. Atau feminim akan membuka diri kepada maskulin, gitu lah. Walaupun dia pria, bisa aja dia lebih condong energi feminimnya, kayak putranya Mari. Putranya Mari gitu, badannya tinggi besar, orangnya gagah gitu ya.
Nah, tetapi dia lembut banget hatinya, gitu loh. Beda sama cicinya. Cicinya itu kemayu, lembut, manja, gitu ya, wajahnya gitu. Tetapi energi di dalam dia tuh energi maskulin. Nah, gitu ya. Jadi bisa-bisa aja tubuh fisik itu tidak lantas menunjukkan lebih condong apa di dalamnya kita, divine apa yang lebih dalam, gitu ya. Nah, di sana energi feminim yang satu, mungkin itu energinya dia feminim, dia melihat ada energi maskulin di kamu. Ini maskulin. Nah, cuman satu ini energi feminim. Nah, gitu ya. Nah, terus beberapa di sini mungkin dia juga butuh ya intelektual. Mungkin dia nganggap kayak kamu tuh orangnya cerdas banget, kamu orangnya pintar banget, gitu loh. Kamu orangnya di sini logik, gitu ya. Kamu di sini orangnya itu orang yang kok kayaknya bisa diandalkan untuk mencari jalan keluar dalam hidup, gitu ya. Atau kamu adalah teman belajar gitu. Kamu yang belajar terus kamu ngasih tahu, oh kayak gini tuh, kayak gini, mestinya gini hidup, harusnya seperti itu hidup, baiknya seperti ini hidup, gitu ya. Nah, jadi dia kayak senang mendengarkan kamu. Nah, di sana ya, dia senang dengerin kamu. Dan kemudian bisa ini anehnya nih ya, setiap dia berantem sama kamu, setelah berantem kok dia ngerasa bonding emosional ke kamu tuh semakin dalam. Nah, piye tuh? Setiap selesai berantem, dia melihat bonding emosionalnya kalian itu semakin kuat. Tapi di sini enggak sampai ya ke yang posesif, gitu ya, sampai yang ke agresif seperti energi dari devil. Enggak. Ini ya benar-benar bonding yang pure kalau mari tangkap di sini ya, karena the lover ya. Nah, di sana ada masuk ego, tapi ego ini tidak lantas yang benar-benar menunggangi hubungan, gitu ya. Ini ego hanya mengasihi saja, gitu loh, bukan memiliki, menguasai, gitu ya, tidak. Tapi ini ego saling memiliki di sana, gitu loh ya. Nah, itu tadi bahwa beberapa juga bisa lihat begini, mungkin setiap berantem atau ada beberapa kali kalian berantem, ketika kamu salah, kamu berani di sini ya minta maaf sama dia. Jadi itu yang bikin dia ngerasa tersanjung, gitu loh. Dan dia ngelihat, ya ini orang mapan, ini orang yang sudah mau melihat diri dia sendiri, gitu. Ada tuh kan orang udah buat salah, tapi tak pernah mau ngaku salah, gitu loh. Tak pernah kontemplasi, gitu kan. Nah, itu kan berat tuh. Nah, tapi di sini dia kayak ngelihat kamu mau minta maaf, gitu ya. Atau ketika dia melakukan kesalahan, kamu mau memaafkan dia. Nah, ini kan maaf, ini kan pintu gerbang ya, untuk kita melangkah bersama semakin baik, kan gitu. Ada itu kan orang dendaman, gitu kan, hanya dikit aja. Atau orang dendaman itu kan orang yang kayak saklek dia menolak, gitu ya, bahwa semua orang itu sedang belajar. Mau usianya dia 80 tahun sekalipun, tapi selama dia masih bernafas, itu tandanya sedang ada pelajaran-pelajaran yang harus dia serap dalam hidupnya dia, kan gitu ya. Nah, tetapi kalau orang pendendam itu kan enggak, taunya dia tuh semua harus sempurna, yang datang kepada dia tuh harus yang terbaik, gitu. Dan dia tidak melihat diri dia sendiri. Dengan tidak memaafkan orang lain, dengan mendendam pada orang lain, dia sedang tidak belajar dan bahkan dia sedang menurunkan kualitas dari hidupnya dia, gitu ya. Nah, tetapi dengan kamu di sini mau terbuka, gitu loh, memberi maaf ataupun hadir untuk meminta maaf. Dengan meminta dan memberikan maaf, sedang membuka sesuatu yang baik kembali mengalir, ya, menerima kembali berkat ilahi, kan itu ya artinya memaafkan menurutnya Mari di sana ya. Nah, begitu ya. Dan kemudian berkomunikasi dengan kamu tuh asik, gitu. Mungkin beberapa ini orangnya agak sulit ya untuk ngomong, gitu lah. Dia agak sulit, agak sungkan juga mungkin untuk ngomong. Tapi di sini kamu mau yang menanya pendapatnya dia. Untuk hal-hal yang simpel aja ya. Kamu tuh yang nggak selalu, kamu tuh tidak abai, katakanlah gitu. Kamu tuh misalnya, Beb, kamu nyaman duduknya seperti itu? Beb, kamu nyaman?
pakainya kayak gini. Atau mungkin ketika kamu keluar, Beb, oh, ketika dia keluar ya, ini kamu yang menunjukkan perhatian. Beb, kamu nggak pakai jaket, di luar dingin loh. Di situ dia wow, gitu. Orang ini perhatian sekali ke aku. Sampai hal-hal yang seperti itu, kenyamanan aku, kenyamanan badanku, kamu pikirkan, itu dia ya. Dianggap begitu. Sampai hal-hal detail tentang dirinya dia, kamu perhatikan. Tapi hal-hal detail itu bukan mengkritik dia terus-menerus, enggak. Tapi ngingetin dia, Beb, kamu udah makan? Nah, dia seneng. Gitu lah. Beb, kamu sakit? Jangan lupa minum obat. Nah, ini perhatiannya kamu ke dia, katanya. Jadi dia kayak ngerasa, ini cinta. Kamu beneran cinta. Dan dia itu tadi, dia tahu, wah ini ternyata orangnya sudah siap komitmen. Kamu mau membuka diri untuk belajar bersama dengan dia. Gitu ya. Nah, tadi bahwa dia sulit ini ngomong apa-apa, tapi kamu mancing-mancing dia supaya dia ini terbuka. Misalnya ketika dia sedih tentang sesuatu, dia tuh nggak ngomong, tapi kamu dengan pintar, kenapa kamu seperti itu? Ayo sini, obrolin ke aku. Nah, jadi kamu kayak men-trigger dia untuk membuka hati. Tidak banyak orang yang bisa gitu ya, bahkan mungkin orang tuanya dia pun itu kayak yang tidak peduli atau yang tidak bisa membuat dia ini mau rilaks, mau santai untuk mengungkapkan emosi yang sedang dia rasakan. Tapi dia lihat di sini kamu tuh sabar gitu loh, nanya, kenapa kamu menangis, katakan gitu ya, atau kenapa kamu nggak makan, apa yang kamu pikirkan. Nah, kamu mau peduli tentang hatinya dia, gitu. Dia beberapa dia ini orangnya introvert soalnya, gitu ya. Dia tahu dia sedang memendam sesuatu, dan memendam ini tuh capek, pedih gitu ya, lelah. Kadang-kadang kan beberapa unek-uneknya kita tuh mesti dikeluarin dulu biar dada ini lapang, biar pikiran ini tuh agak tenang gitu kan. Nah, dia tidak terbiasa mengungkapkan yang isi hatinya dia atau isi kepalanya dia. Tapi kamu pandai men-trigger gitu loh. Kamu pandai membuka dia tuh untuk dia menjadi lebih ringan. Di situ dia senang banget lihat kamu. Di situ dia semakin cinta sama kamu. Beberapa di sini kayak yang mantep banget ya, kamu ini soulmate-nya aku. Gitu. Dia yakin banget kamu soulmate-nya aku. Daripada hal yang tidak pas, itu lebih banyak tuh hal yang pas aja. Beberapa kamu ini cinta pertamanya dia. Orang ini bisa sudah menunggu kamu tuh cukup lama, atau memperhatikan kamu tuh dari jauh tuh cukup lama, gitu ya. Ini orang benar-benar cinta sama kamu, dan entah itu benar ataupun tidak, dia pun merasa bahwa kamu tuh cinta sama dia. Tapi melihat dari bagaimana dia menilai kamu, memang kayaknya kamu beneran baik ya sama seseorang ini, gitu ya. Beberapa di antara kalian, kamu tuh hadir pas di hidupnya dia tuh lagi nyungsep. Beberapa di sini mungkin dia tadi kayak mari tangkap ada kok kayaknya dalam rumah tangga, dalam keluarga asal, di keluarga ibu bapak, bisa dia di situ kayak yang diabaikan, agak teracuhkan gitu ya oleh ibu bapaknya dia, dan kamu hadir gitu loh. Yang seolah-olah dia tangkap kamu tuh mengambil peran, memberikan kasih sayang yang tadinya layak dia dapatkan dari ibu bapaknya, tapi dia dapatkan dari kamu. Nah, gitu ya. Jadi kamu hadir di momen yang pas, di momen yang tepat, ketika dia membutuhkan cinta, membutuhkan kasih sayang. Pas banget di sini, pas banget. Nah, seperti itu ya. Jadi hampir-hampir orang ini tuh nggak ada keraguan. Kalaupun ada di situ yang agak kosong di hubungan kalian, tapi setidaknya dia bilang kamu mau berjuang, dan begitu juga dia. Jadi ini nampaknya mau berjuang bersama dengan kamu, gitu ya. Dan dia pun yakin kalau kamu tuh mau berjuang bersama dengan dia, karena sepanjang yang dia amati, ketika kamu hadir,
lebih banyak hal-hal yang baik yang datang gitu ya ke hidupnya dia. Walaupun dia bisa mencari hal baik itu dari tempat lain, tapi dia melihat kok dari kamu tuh sudah banyak hal yang dia syukuri gitu loh. Terus ngapain lagi aku harus mencari ke sana, ke sini, ke situ. Toh di hadapanku sudah hadir kok. Sudah ada kamu kok. Nah, gitu ya. Kamu yang melamar dia atau dia yang duluan mancing kamu untuk ngomong tentang pernikahan. Kalau kamu pria pasti kamu yang melamar. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau untuk wanita, ya kamu yang dilamar sama dia. Mungkin di sini tadinya dia hanya ngomong ringan aja. Hanya ngomong kayak nyentil dikit aja, tapi langsung mendapatkan sambutan yang baik dari kamu. Kamu tidak menghindari ketika dia pura-pura awalnya. Kan tadi Mari katakan orang ini kan agak susah nih membuka hati kan, menyampaikan isi pikiran, introvert. Mungkin dia pancing, gimana gambaran pernikahan kamu. Mungkin kamu yang bilang langsung, ya begini, begitu, dan bahkan mungkin kamu menggambarkan pernikahan dengan dia. Langsung banjir hatinya dia ya. Semakin kuat keyakinannya dia gitu lah. Bahwa memang hadir cinta dan ada niatan untuk serius, punya gambaran long term dengan kamu. Nah, untuk beberapa kayak gitu ya. Tapi beberapa yang lain di sana tuh ya itu tadi, karakter idealnya dari pasangan pernikahan itu dia bisa saksikan dan dia temukan itu ada di kamu. Beberapa di antara kalian protektif ke dia ya. Protektif banget, kamu melindungi dia di sini. Walaupun kamu wanita, tapi kamu melindungi dia gitu loh. Untuk beberapa hal. Nah, gitu ya. Nah, kamu mau pasang badan demi kenyamanan dia. Gitu. Dan kamu di sini orangnya ikhlas, nggak tanggung-tanggung mau ngasih apa. Ini ya gambar orang telanjang. Gambar orang telanjang itu kan gambar orang tuh yang kayak kelihatan ini motifnya apa dalam memberi. Kok nampaknya motifnya kamu tuh ya tulus di sana. Kamu nggak neko-neko. Gitu. Ya, dan ketika kamu memberi, jadi dia melihat bahwa kamu memberi itu juga dengan cukup ringan ke dia. Gitu ya. Jadi ketika kamu terlihat memberikan dengan cukup ringan, dia yakin kalau kamu tuh tidak menuntut balas. Gitu ya. Tidak pamrih di sana kamunya. Nah, itu tadi secara rohani, kok nampaknya kamu di situ tinggi. Kamu bisa menjadi orang yang membimbing dia. Atau setidaknya tidak pun kamu membimbing, tapi kamu bisa jadi teman seperjalanan. Kamu cerdas, intelektual tinggi, komunikatif ya. Keterbukaan, mengajar dia banyak hal tentang keterbukaan, melihat tentang hidup itu seperti apa, seperti gimana gitu ya. Sedangkan ngomong-ngomong aja tentang bagaimana itu kehidupan, belum lagi nih yo terjadi apa-apa. Tapi misalnya kalian menceritakan tentang masa depan seperti apa, dia bisa kayak ngelihat, wah masa depan dengan kamu, dengan harapan, impian, dan perjuangan yang kamu lakukan untuk mencapai masa depan. Kok itu masa depan yang sangat indah, aku mau dong ya jadi bagian masa depannya kamu gitu ya. Masih hanya ngomong-ngomong aja, padahal kalian ngomongnya tuh masih makan cilok di pinggir jalan gitu ya. Tapi dia melihat, oh mungkin kamu bilang aku tuh pengen punya rumah yang sederhana saja gitu ya, tetapi aku masak bareng dengan istriku atau dengan suamiku gini, merawat anak bersama gini. Wah indah sekali gitu dianya. Nah di sana aku mau dong jadi bagian hidupnya kamu, karena kamu gambarkan seperti itu, kok itu menjanjikan sekali, akan mendatangkan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan ya. Nah gitu di sana ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya. Sekarang mari akan tarik ini koin-koin. Koin-koinnya menunjukkan pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Oke. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia ya. Oke, baik. Kita mulai dari inisial I, istimewa, C, cinta, L, lama, E, emas, S, sayang, X, X-Men, M, mulia, itu inisial G, Gloria, Z, zebra, P, putih, U,
usaha, obat. Ya, kamu menjadi pengobat ya. Kamu menjadi pengobat hatinya dia yang pernah hancur oleh peristiwa kehidupannya dia, atau dia yang mau menjadi obat karena dia telah melakukan kekeliruan dan kesalahan ke kamu. Kemudian ada inisial W, warna, A, asik, J, jujur, T, tulus, F, fanta, D, damai, K, kasih. Itu aja ya kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Scorpio hadir, Aries di sana, itu Capricorn, Cancer. Oh, ini ada inisial R, Ratu ya. Kemudian ini ada zodiak Sagittarius, Pisces hadir. Kemudian di situ Virgo, Leo hadir, Aries lagi, Cancer lagi, Virgo. Ini Scorpio hadir, energi dari Pisces, Leo hadir. Ini ada energi dari Sagittarius, Aquarius di sini, dan terakhir energi dari Libra. Oke, baik ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.